Oke, baik. Sekarang kita masuk ke metode penyajian data yang keempat. Di sini ada yang namanya histogram, ya. Histogram atau diagram batang, ya. Jadi ini sebenarnya mirip saja dengan metode sebelumnya, mirip saja dengan metode diagram titik atau dot plot. Yang membedakan hanya bentuknya saja, ya. Kalau dia tadi titik, ya ini bentuknya berupa batang, ya. Jadi sekali lagi yang dibutuhkan adalah frekuensi dari data, frekuensinya berapa, dan juga nilai tengahnya, ya. Ya misalnya kayak data yang sebelumnya tadi, data yang di awal, tadi misalnya frekuensi nilai tengahnya tadi yang paling rendah adalah 45, 55, 65, 75 sampai dengan sampai 75 saja. 78 sampai dengan 85 ternyata, ya. Karena ada tadi yang paling tinggi kalau tidak salah 78, ya. Jadi itu nilai nilai tengahnya, ya. Jadi tinggal diplot saja. Misalnya untuk kelas interval pertama tadi 41 sampai 50, nilai tengahnya tadi 45, frekuensinya berapa? Frekuensinya tadi ada 4, ya, tadi, ya. Jadi tinggal diplot saja, berarti gambar diagramnya di sini. Ya, gitu. Ya, dan seterusnya, ya. Untuk kelas yang kedua 51 sampai dengan 60, nilai tengahnya tadi 55, itu frekuensinya ada berapa? Misalnya tadi frekuensinya ada 6, ya, berarti di sini gambar diagramnya. Ya, dan seterusnya, ya. Untuk kelas di interval yang lain juga sama seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ini cukup simpel saja, ya, mirip dengan metode sebelumnya, mirip dengan metode dot plot. Ya, sekali lagi membedakan hanya bentuknya. Kalau tadi dot plot dia berupa titik, histogram atau diagram batang dia berupa batang. Ya, seperti itu, ya. Saya kira ini mudah. Oke, yang selanjutnya yang kelima di sini ada diagram batang daun, ya. Jadi diagram batang daun. Jadi ada yang bertindak sebagai batang dan nanti ada juga yang bertindak sebagai daun, ya. Gunanya ya sebenarnya metode ini sebenarnya sama, ya, sama dengan metode distribusi frekuensi, supaya kita bisa lihat untuk data kita itu frekuensi yang paling banyak itu ada di rentang nilai berapa, ya. Kita bisa lihat dari sini, dari diagram batang daunnya, ya. Jadi untuk membuatnya simpel, ya, simpel saja. Jadi sama seperti membuat diagram tabel distribusi frekuensi. Jadi langkah pertama adalah kita urutkan dulu datanya. Kita urutkan dulu datanya dari data yang paling kecil sampai dengan data yang paling besar, ya. Kalau sudah diurutkan, selanjutnya kita tinggal buat saja seperti tabel, ya, semacam tabel yang hanya 2 kolom saja, yang terdiri dari 2 kolom saja. Jadi kolom pertama batang dan kolom kedua adalah daun, ya, seperti itu. Ya, coba, ya, ini misalnya ada contoh soal seperti ini, ya, contoh soal seperti ini. Ini datanya kurang lebih ada 24 data, ya, ada 24 data. Nah, kebetulan ini belum tersusun, ya, belum terurut, ya. Jadi ingat, langkah pertama adalah mengurutkan data terlebih dahulu, ya. Jadi setelah kita urutkan jadinya seperti ini, ya, ini sudah terurut kebetulan. Nah, setelah sudah terurut begini, sekarang tinggal kita masukkan dia ke dalam tabel tadi, ya, tabel tadi. Ada yang bertindak sebagai batang dan ada yang bertindak sebagai daun, ya. Jadi tinggal kita lihat saja, nilai yang paling kecil adalah 10, ya. Berarti dari 10 ini angka 1 ini akan bertindak sebagai batangnya, ya. Sedangkan daunnya adalah angka 0. Ya. Selanjutnya, ya, 15, berarti 15 ini saat angka 1 pada 15 ini akan bertindak sebagai batang dan angka 5-nya akan bertindak sebagai daun. 16 juga seperti itu, ya. 1 sebagai batang, 6-nya sebagai daun. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi prosesnya seperti itu, ya. Nah, ini saya sudah buatkan. Jadi jadi karena dia angkanya yang paling rendah adalah 10 dan yang paling tinggi adalah 61, ya, jadi batangnya nanti seperti ini, ya. Nanti ada kurang lebih ada 6 kelas, ya. Ada 6 6 kolom, ya. 6 garis, ya, seperti ini. 6 kelas lah, 6 kelas, ya, istilahnya. Ya, jadi misalnya ini data yang kecil ada tadi 10, ya. Jadi batangnya adalah 1, 0 ini akan bertindak sebagai daun. Seperti itu. Ya, dan seterusnya. 15 berarti batangnya adalah 1, daunnya adalah 5. 16 berarti batangnya adalah 1, daunnya adalah 6. Ya, dan seterusnya. Ya, kalau sudah masuk ke 20, ya, berarti masuk di kelas ini lagi, ya, di yang batang yang kedua ini, ya. Berarti
batangnya adalah 2, daunnya adalah 0, 20. 21 berarti batangnya adalah 2, daunnya adalah 1. Ya, dan seterusnya. Ya, bagaimana kalau 58 ya? Berarti batangnya adalah 5, misalnya data yang ini ya. Batangnya adalah 5 dan daunnya adalah 8. Seperti itu ya. Ya, ini cukup simpel ya. Kalau dia angkanya puluhan seperti ini cukup simpel. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau datanya itu ratusan ya? Ratusan atau ribuan misalnya. Ya, misalnya ratusan ya. Misalnya datanya ada 151 misalnya. Ya, yang mana yang bertindak sebagai batang, yang mana bertindak sebagai daun? Ya, kalau datanya 151 berarti yang bertindak sebagai batangnya adalah 2 angka di depannya dulu. 151 berarti 1 sama 5 akan bertindak sebagai batang, ya. 1 sama 5 akan bertindak sebagai batang dan daunnya adalah 1 angka terakhir, ya. 151 berarti batangnya adalah 1 sama 5, daunnya adalah 1. 159 berarti batangnya adalah 1 sama 5, daunnya adalah 9, angka terakhirnya. Seperti itu ya. Sama juga kalau datanya misalnya ribuan, misalnya 1501 ya, 1501 berarti 3 angka di depan 150 itu akan bertindak sebagai batang ya, dan 1 angka terakhir akan bertindak sebagai daun. Ya, jadi ingat ya, biasanya angka terakhir, angka yang paling akhir itu akan bertindak sebagai daun. Ya, seperti itu. Tapi ini kesulitannya kalau jumlah datanya sudah sangat tinggi ya, itu misalnya sudah kayak ratusan ribu ya, itu agak rumit ya, agak panjang nanti ininya. Kolom dari batang ini akan panjang. Ya, seperti itu. Ya, jadi cukup simpel ya. Begitu. Jadi biasanya angka yang paling akhir itu akan bertindak sebagai daun. Ya. Sekiranya ini mudah kalian lakukan ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada diagram kotak garis ya. Ini metode selanjutnya. Tadi di awal saya tidak munculkan ini karena sebenarnya ini ya bukan tidak terlalu penting ya, tapi untuk membuat diagram kotak garis ini parameternya itu kita belum pelajari ya, kita belum buat. Ini untuk parameternya ini, untuk mencari parameternya atau menentukan parameternya ini kita perlu ada rumusnya begitu ya, dan materinya nanti di materi selanjutnya setelah materi ini. Sehingga ini untuk membuat diagram kotak garis kita belum bisa ya, karena kita belum mempelajari bagaimana cara menentukan parameternya ini. Ya, jadi parameternya sini ada beberapa ya. Yang pertama ada nilai maksimal atau nilai yang paling tinggi berapa. Kemudian ada Q3. Q3 di sini adalah nilai kuartil atas. Ya. Kemudian ada yang namanya Q2 atau nilai tengah. Nilai kuartil tengah atau istilahnya median. Berapa mediannya? Kemudian berapa rata-ratanya, ya, minnya berapa, dan berapa nilai kuartil 1 atau kuartil bawahnya. Dan yang terakhir nilai minimalnya berapa. Ya. Jadi sekali lagi kalian tinggal buat saja nanti grafik atau gambar seperti ini ya. Kemudian tinggal kalian tentukan berapa nilai maksimal, berapa nilai paling tinggi, berapa nilai kuartil 3-nya, berapa nilai kuartil tengah, berapa rata-ratanya, berapa nilai kuartil 1, dan berapa nilai minimalnya gitu. Ya, saya kira ini cukup simpel nanti. Kalau kita sudah tahu bagaimana cara menentukan nilai parameter dari diagram kotak garis, kita sudah bisa buat nanti ya. Jadi seperti ini kurang lebih gambarnya. Ya, seperti ini. Oke, ya, di sini ada beberapa rangkuman ya dari kelemahan dan keunggulan dari beberapa metode ya. Ya, di sini silakan saja kalian baca. Sekira ini hanya teori saja. Ya, silakan saja kalian baca sendiri ya. Oke, yang paling terakhir, nah di sini ada tugas ya. Tugas tujuannya adalah supaya kalian bisa mengevaluasi ya, kalian paham atau tidak dengan materi yang saya sampaikan ya. Di sini tugasnya ini tidak wajib kalian upload, tidak wajib kalian kumpulkan. Saya harapkan dengan tugas ini kalian bisa kerja mandiri saja ya. Kalian kerjakan secara mandiri bagaimana menyajikan metode dengan menyajikan data dengan metode-metode berikut ya. Ya, silakan. Datanya seperti ini. Ya, ini kebetulan belum terurut ya. Jadi silakan lakukan hal pertama, mengurutkan terlebih dahulu, baru kalian membuat atau menyajikan datanya dengan metode-metode di bawah ini. Ya, sekira silakan kalian lakukan sendiri, silakan latihan mandiri ya untuk soal ini. Oke, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ini bisa menambah manfaat buat kalian. Saya akhiri.